wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Teduh rahimakumullah. Pertama tentu kita berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Sejak tadi pagi bangun tidur kita sudah mengucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih diberi kesempatan untuk melangsungkan tugas kita sebagai seorang hamba di dunia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, seperti biasa setiap Ahad yang ketiga ini kita ngaji tauhid dengan mengambil rujukan utama dari kitab Himpunan Putusan Tarjih bab iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan pendahuluan kitab. Sekarang kita masuk pada bahasan. Amma ba'du fa innal firqatan najiyah. Kemudian daripada itu maka kalangan umat-umat yang terdahulu, yaitu umat yang disebut dengan firqatun najiyah, umat-umat yang terjamin keselamatannya. Ini perlu kita ketahui siapa itu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kalau ada kelompok yang selamat, berarti ada kelompok yang tidak selamat. Nggih Pak, selamat nggih. Maka Muhammadiyah ini ingin masuk ke dalam firqah atau kelompok yang an-najiyah, yang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita mulai dulu pembahasan ini dari kata atau kalimat amma ba'du. Kita sering mendengar setiap mukadimah itu selalu ditutup dengan amma ba'du. Apa artinya itu? Itu yang disebut dengan faslul khitab atau kalimat pemisah dalam sebuah pidato atau ceramah. Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan bahwasanya kata-kata amma ba'du ini sudah dimulai penggunaannya itu sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, yaitu disebut faslul khitab, pemisah. Ini sekedar tambahan pengetahuan saja supaya kita tahu amma ba'du itu sebenarnya apa sih. Jadi amma ba'du, biasanya kan khotib juga begitu. Setelah muqaddimah itu biasanya amma ba'du.
Kemudian terkait dengan firqatun najiyah tadi, kelompok yang selamat, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abi Hurairah. Sudah sering saya sampaikan, Abi Hurairah ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, karena beliau ini aktif mengikuti taklimnya Rasulullah. Ini kebetulan Abu Hurairah ini termasuk ahlu sufah, jadi tinggalnya di masjid, tidak punya tanggungan kerja, tidak punya tanggungan kedinasan. Dan kalau beliau itu mengikuti ngajinya Rasulullah itu selalu mencatat Abu Hurairah itu. Nah, itu mereka nggak senyatat, hanya lebih cerdas dari Abu Hurairah. Aji pokoknya ngrungokno. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya Abdurrahman bin Syahr. Disebut Abu Hurairah. Abun itu bapak, Hurairah itu dari kata hirun. Terus suwun. Kampanye tahun pinten gelas ini. Ngeten iki kalau napa biyen sik dipertanyakan hukumnya lho. Gawe gelas kampanye ngeten iki. Engko gawe gelas iki gak nyoblos wonge, dosa wae. Wis tok aja kakean ngomong kok umbi ya umbiin gak ya tinggalan. Nah, satu ketika Abu Hurairah ini ketika bertemu dengan Rasulullah, itu kucing itu mencungul dari jubahnya. Orang Arab kan seperti ini, orang Arab itu pakai jubah. Pantes memang orang-orang Arab kan fisiknya tinggi besar. Lek kula nggih jubah ya kaya toyol mlaku. Tiba-tiba mencungul dua kucing kecil dari jubahnya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah itu tertawa. Anta Abu Hurairah, sampai niki anjane penyayang kucing. Sehingga kemudian terkenal beliau disebut Abu Hurairah. Itu banyak meriwayatkan hadis. Termasuk ini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina au isnataini wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu bercerai-berai, terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani misla dalik, sama, mereka juga terpecah menjadi sekian golongan itu. Nah, yang menjadi garis bawah yang ini, watafarraqat ummati, adapun umatku juga sama, bercerai-berai mereka itu, berpecah belah menjadi berapa? Ala salasin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, ini yang agak medeni, Pak. Kulluhum finnar. Dari 73 golongan itu semua itu keliru. Semua itu masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan saja. Jadi kalau kita itu disuruh memilih 73, yang salah cuma satu, itu kemungkinan benarnya masih banyak. Nah ini 73, yang salah 72. Apa enggak sulit kalau kita ya, jadi dari 73 itu hanya satu, illa millatan wahidatan, kecuali hanya satu saja golongan yang benar itu. Maka para sahabat ya terkaget itu. Sampai seperti itu ya Rasulullah. Sehingga mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah menyatakan ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mereka itu berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Jadi konsekuen kita mengikuti ajaran Rasulullah ini menjadikan kita itu selamat dunia, selamat akhirat. Karena Rasulullah sudah menyatakan orang yang selamat itu hanya mereka yang berpegang teguh kepada ajaranku, mereka yang mengikuti jejakku, tidak merubah-rubah ajaranku, tidak menambah-nambah ajaranku. Itulah makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan cerdas menamakan organisasi yang beliau dirikan ini dengan nama Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Ya ini salah satu dasarnya ya hadis Nabi ini, supaya termasuk kelompok ini termasuk firqatin najiyah, yang kemudian juga disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang disuruh oleh Rasulullah untuk diikuti adalah beliau dan para sahabat, terutama sahabat Nabi yang 4 itu, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, sahabat yang melanjutkan Rasulullah di dalam memimpin umat. Nah, terkait dengan masalah firqatun najiyah ini, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah supaya umatnya ini betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi itu secara konsekuen. Dan mereka meninggalkan perilaku-perilaku dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Niki peringatan dari Rasulullah, karena niki sing dawuh Kanjeng Nabi niku mesti bener. Nanti bisa dicek faktanya. Apa sabda Rasulullah? La tattabi'unna sunnanal ladzina man kana qablakum. Sungguh kamu itu akan mengikuti, mencontoh sunanal ladzina man kana qablakum, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu. Cara mengikutinya sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiroan bitiroin, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu hujratu dha'bin lataba'tumuhum, sampai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kamu mengikuti. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, Kanjeng Nabi, napa sing panjenengan maksud niku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tanpa terasa kita ikuti niku lho ajarannya. Kanjeng Nabi menjawab, faman, sapa maneh lek gak iku, ya iku sing kok eloki. Contoh nggih, contoh. Budaya-budaya Nasrani, budaya-budaya Yahudi yang itu sesungguhnya laisa minal Islam, tidak ada dalam Islam. Contoh perayaan ulang tahun. Anaknya ulang tahun dikai lilin,
Kongkon nyebul lilin mek nyanyi panjang umurnya serta mulia. Lho ngoten niku nggih sing lakone nggih anake wong Islam. Lek anake 17 dikek lilin kabeh 17. Mbae gak gelem kalah. Umure 80 lho njaluk dikeki lilin 80. Mari nyebul lilin, liline mati, mbae berangkat. Wong ambakane wis angel nyebul lilin 80. Inilah tatabiuna, mengikut-ikuti, sok-sok latah. Padahal dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan ya bani Adam, hei menungso, cara bahasa bebas, kamu itu lucu, kamu itu aneh. Yu'ta kulla yaumin birizki wa anta tahzan. Kamu itu loh setiap hari sudah tak jamin rizkimu, tapi kamu masih khawatir saja. Sik nyambut gawe sampai lali ibadah. Nyambut gawe boten dilarang, bahkan diperintah. Sing jadi masalah lali ibadah. Padahal sudah aku jamin rizkimu. Jadi Allah itu sudah menjamin rizki hambanya. Tapi sik wedi gak iso mangan, sik wedi nopo. Yang lebih aneh lagi, wayan kusu kulla yaumin fi umrika wa anta tafrah. Umurmu itu setiap hari aku kurangi, tapi kamu malah bahagia nyanyi-nyanyi. Terbukti kan? Umure jangan senden kabeh tak melok senden. Kalau delok-delok kok penak ngoten lho. Nah, ini lak padha penak ya. Ten iki rada imbang. Jeneng ngaji Dek Muhammadiyah ngaten iki. Wis sak karep-karepmu aku tak senden tok sak omong-omongmu. Santai. Mboten napa-napa. Kula nggih tak santai pisan. Lho malah lek wonten kasure lho kula ngaji ambek layar-layar ngaten gak apa-apa. Jadi mengikuti budaya Yahudi, budaya Nasrani itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya atau seharusnya, lebih tepat pakai bahasa seharusnya gaya hidup orang Islam itu harus berbeda dengan gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cara mendidik anak, cara mencari rezeki itu harus berbeda. Kadang-kadang anaknya dididik cara-cara Yahudi, cara Nasrani. Padahal konsep pendidikan anak itu yang bagus, itu yang dicontohkan oleh Luqman Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Itu sudah yang kita contoh yaitu Pak. Kita tidak usah pakai teori-teori pendidikan yang muluk-muluk. Itu sudah konsep pendidikan ilahi langsung dari Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan dalam Quran. Nanti jangan baca itu surat Luqman ayat 12 sampai seterusnya. Apa saja yang ditarget dari pendidikan orang tua kepada anaknya. Karena Luqman ini termasuk bukan nabi tapi termasuk orang yang namanya diabadikan dalam Quran. Karena memang beliau itu punya hikmah, maka disebut Luqman Al-Hakim. Beliau itu kalau mendidik anaknya, mungkin pernah saya sampaikan satu contoh ya, dalam rangka menanamkan jiwa disiplin kepada anaknya. Sing penting awake dhewe iki golek penilaiane Gusti Allah. Mergo lek golek penilaiane menungso gak akan ketemu. Mesti nanti si A itu pro, yang satu mesti kontra. Itu mesti. Kalau kita hanya mencari pujian dari manusia, tidak akan ketemu, Pak. Contoh kayak contoh. Misalnya jangan katen duwe gawe mantu anak, digawe geden, ya ono sing ngelem, ono sing ngrasani. Itu mesti ono sing gunem. Jare sing ngelem, wah iki hebat iki. Ya ngene lho, jenenge wong duwe gawe ku niat. Suguhane memang panganane ya larang-larang.
Katering niki ecok. Waduh ndek gedung yang mewah. Jare sing kontra, kok eman temen sih ngene kok digawe foya-foya. Iku entek kurang 10 juta. Mbok sing sederhana lak penak lah. Mesti ngoten. Engko digawe sederhana, ya sami. Ana sing ngelem, ana sing gunem. Digawe sederhana. Lho ngene lho digawe sederhana. Sing penting kan kena gawe modal anake. Kena gawe sing luwih manfaat. Jare sing ngono mantu gak niat wis ngene iki. Bahkan yang lebih menyakitkan, golek bubuan tok ngene iki, gak bondo. Makane soro ngoten niku. Maka sampai ada kata-kata ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia secara keseluruhan tidak akan tercapai. Tidak akan mungkin. Makanya orang yang beriman itu ya yang penting mencari ridhone Gusti Allah. Nah, dalam rangka menanamkan itu, Luqman itu ngejak anaknya, ayo le, melu aku nang pasar, nggawa jaran cilik iki. Engko ditonton bareng-bareng. Engko rungokno wong komentar apa? Mesti komentar nih wong le. Betul, Pak. Ketika itu ditonton itu jarannya. Kata orang, iki bapak mbek anak padha gak pintere. Lah lapo jaran mek ditonton tok, mau ditumpaki kok. Krungu le salah to? Ditumpaki bareng-bareng le. Ditumpaki wong loro jaran. Jarene wong iki bapak mbek anak padha mentalane. Mosok jaran cilik tumpaki wong loro. Salamane kan le? Salamane. Lek ngono ayo sampean sing ndek dhuwur, bapak sing ndek isor. Jarene wong iki anak gak duwe bakti nang wong tuwa. Mosok bapake kok kon mlaku awake numpak jaran. Keliru maneh. Wis saiki diwalik le, bapak sing numpak sampean sing ndek isor. Bapak gak sayang anak jadi. Mosok bapak ini enak-enak numpak jaran anake kongkon mlaku. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ndak usah kita itu cari ridho menungso. Termasuk kula niki lek golek penilaian jenengan ndak akan ketemu. Mesti jenengan ana sing pro ana sing kontra. Mesti niku. Oh santok iki lek ceramah kedawan. Ceramah dawa ya ngono lho ngisi pengajian iku dawa ngono lho sampai surut. Jare sing sisine wis kedawan, sepaling ya ngono iku. Seperti itu. Wis sing penting kalau mau aman, mau tenang, sing penting ridhone Gusti. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah itu ketika beliau berada di Taif, kula male kepingin menimbrika umrah. Taif itu sekarang katanya tempat yang indah. Nggih. Napa udaranya sejuk? Nggih, betul lah, Pak. Seperti batu kata niku lho. Itu berapa kilo dari Mekah? Jauh. Wis pokoknya jauh. Enggak tahu ngukur. Sini napa? Pinten kilo, Pak? Sini mana, Pak? 2 jam perjalanan. Wah, Surabaya berarti. Subhanallah. Kalau kita bayangkan ya, Nabi itu berjalan kaki, naik onta, menempuh perjalanan sekian jauh itu dari Mekah ke Taif. Tujuannya apa? Menyelamatkan masyarakat Taif dari kesyirikan. Tapi apa yang beliau terima perlakuan orang Taif? Apa ndak nelongso, Pak? Sampai ketika itu Rasulullah baru masuk pintu kota Taif, pintu Taif, anak-anak kecil itu atas suruhan orang-orang yang dewasanya itu melempari Rasulullah dengan batu, dengan kotoran onta sampai berdarah bibir beliau. Wis kesel-kesel. Subhanallah. Nek sakniki ngoten 2 jam perjalanan ndak jadi masalah, ada mobil. Nanti kita perhatikan. Rasulullah itu juga punya sisi-sisi kemanusiaan, Pak. Beliau juga punya perasaan. Beliau juga merasakan sakit. Sehingga ketika disakiti seperti itu, beliau terdiam, Pak. Terduduk seperti ini. Malaikat Jibril yang enggak terima.
Ya Rasulullah, demikian kurang ajarnya orang-orang Taif. Kalau engkau berkenan, aku mohonkan kepada Allah, aku akan ajak malaikat penjaga gunung Uhud itu untuk mengangkat gunung Uhud itu, kemudian ditimpakan kepada masyarakat Taif biar beres itu ya Rasulullah. Kula mboten trimo Kanjeng Nabi. Kalau tawaran itu kepada kita itu seperti orang yang memusuhi kita, ya apa toh wis beres ana wis. Tapi coba kita perhatikan Nabi yang mulia ini nangis Pak kalau kita mendengar ini Pak. Betul Pak. Jibril, aku ini diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Andai kata Rasulullah itu kemudian mengikuti cara dakwahnya nabi-nabi yang terdahulu, ringkes sudah Pak. Kan nabi-nabi terdahulu kan seperti itu. Nabi Nuh sudah sering saya sampaikan, setelah 950 tahun berdakwah, inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Gusti pun lho Gusti nggih, niki kula pun 150 tahun berdakwah lailan wa naharon, pagi dan petang, siang dan malam. Tapi ya mereka pancet seperti itu nih Gusti, tetap al-mokongu wal kemelintiu. Akhirnya Nabi Nuh angkat tangan itu Pak, Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyarah, innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafarah. Pun Gusti bahasa bebasnya ngeten, pun saat niki pun saatnya jenengan ringkesi tiang-tiang niki pun mereka tidak akan bakal beriman. Akhirnya turun banjir bandang, sehingga tidak ada satupun orang kafir yang selamat. Itu doa dahsyat Nabi Nuh. Nabi Musa juga demikian. Setelah berdakwah dengan Fir'aun, Fir'aun sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Musa, sehingga tukang-tukang sihirnya itu pun langsung beriman. Fir'aun masih tetap ingkar. Bahkan Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, ana rabbukumul a'la, ya aku ini pangeran. Kan mokongan. Akhirnya Nabi Musa ya ndonga, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Gusti, jenengan pun maringi Fir'aun niku semua kemewahan dunia, harta yang banyak, pangkat dan jabatan, kerajaan yang besar, tetapi dia tetap dalam kesombongannya. Pun Gusti jenengan ringkesi mawon Fir'aun niku. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah. Nabi kita tidak begitu. Di Taif beliau disakiti seperti itu. Jibril datang, ya Rasulullah, bagaimana kalau gunung Uhud itu aku angkat, aku timpakan kepada masyarakat Taif. Jangan Jibril, aku ini rahmatan lil alamin. Malah Nabi berdoa dengan doa yang indah itu. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, saksikan ya Allah, aku ini sekarang betul-betul merasakan sebagai hambamu yang lemah. Anta Rabbul mustad'afin, dan engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Mau engkau apakan saya ya Allah, saya ridho. Ana radin ya Rabb, kula ridho Gusti. Satu saja yang penting, jenengan tidak murka kepada saya. Ngoten tok dungane. Jadi hidup ini yang penting tidak dimurkai Gusti Allah. Ini kudu lho Pak, sing penting niku.
Mboten golek ridhone menungso, ndak akan ketemu. Sing penting ridhone Gusti Allah, itu yang kita cari. Kayak Mas Haris ngoten niku, seneng golek dana. Iku ya ono sing ngelem, ono sing gunem. Jare sing ngelem, wah iku sregep iki kan Mas Haris oleh dana teko ndi. Jare sing gunem, wah wis bolak-balik ngeser ae. Sing maca lho bosen. Ya akan ketemu. Sing penting ridhone Gusti Allah, jenengan sing langkung pirsa Gusti, ngoten beres. Inilah prinsip hidup orang yang beriman, itu hanya seperti itu. Satu titik saja. Ilahi anta maksudi. Gusti, hanya jenengan yang saya tuju Gusti. Itu Rasulullah seperti itu. Mboten napa-napa Gusti, kula diperlakukan seperti ini ndak apa-apa ya Allah. Ana radin, kula ridha ya Allah. Selama Engkau tidak marah kepada aku, selama Engkau tidak murka kepada aku tenang ya Allah. Maka dakwah Nabi itu kan demikian, Pak. Nabi itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi niki angel lho, Pak. Sing ngomong gurung karon iso. Jenengan saged, Pak, dicelathu wong terus meneng. Ayo. Termasuk sing ngomong niki, dicelathu nggih balas celathu. Lho apa sekarangmu? Lho yo karo. Akhirnya tukar. Nabi itu ndak. Nabi itu pernah, beliau itu di depan masyarakat kafir Quraisy, ketika itu di depan Ka'bah, beliau menyampaikan, ayuhanas, saudara-saudaraku semua, wahai manusia, angkidu anfusakum minan nar, ayo jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tiba-tiba datang Abu Lahab, pamannya Nabi yang sing napa niku lho sing al-Maqamun. Abu Lahab datang, ya Muhammad, nak nyeluk Muhammad ngoten jan ponakane. Alihada jama'atana, kamu awakmu Muhammad nglempukno wong-wong ngene iki mek kate ngrungokno omongan kaya ngene iki ta. Nabi itu begitu kan di depan orang banyak. Niku kok umpama tok kon rene kate cilik nuturi wong tuwek, mulai kono to. Iki kula mulai. Nabi tersenyum itu, diam saja beliau. Taban laka ya Muhammad, jarine Abu Lahab ngoten. Sapa Muhammad celaka. Nabi tidak jawab sama sekali. Sepatah kata pun beliau tidak menjawab. Taban laka ya Muhammad, ngoten nare. Taban niku napa lek cara mriki? Oh, jeneng celaka. Nabi tidak jawab, kemudian Gusti Allah yang tidak terima. Turun ayat tabat yada abi lahabiu. Bahasa bebas sih. Kudu Muhammad sing celaka hab. Sing celaka iku ya dapuramu iku. Kamu Lahab wa mraatuhu sak bojomu hamalatal hatab sing membawa kayu bakar niku. Maksudnya itu membawa kayu bakar itu bukan nggawa kayu nadi-nadi mboten. Istrinya Abu Lahab ini pembawa kayu bakar ini maksudnya cara bahasa sakniki provokator. Nggawa berita ngobong-ngobongi wong ngoten, seneng ngobong-ngobong. Sehingga Abu Lahab dengan istrinya niki wis dikei KTP sak kartu keluargane pisan jadi penghuni neraka. SK niku surat Al-Lahab itu. Nabi tidak membalas. Nah, niki sik Rabiul Awal nggih. Kita sangat perlu sekali mengenang sejarah Rasulullah itu. Nabi pernah punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan Nabi itu antara lain apa? Menyuapi seorang pengemis buta yang bukan Islam, orang Yahudi. Didulang kali Kanjeng Nabi. Padahal orang ini bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Jadi ketika didulang oleh Kanjeng Nabi dengan penuh kasih sayang, orang tadi mencaci-caci, sama ini jeneng apik orang kayak Muhammad itu. Padahal itu Rasulullah. Kok cara dhewe, "Wah aku Muhammad julekno ta?" Nabi tidak. Beliau itu subhanallah. Taunya dari mana? Taunya dari Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar bertanya kepada putri beliau, Aisyah. Jadi putrinya Abu Bakar ini kan dinikahi oleh Rasulullah, Aisyah.
Aisyah, adakah di antara kebiasaan-kebiasaan sahabatku yang mungkin bisa aku teruskan? Oh nggih, Mbah. Biasanya Kanjeng Nabi niku lek injing dolang tiang ngemis dengan ini niku. Diteruskan oleh Abu Bakar. Ketika disuapi dapat 1 suap, 2 suap, orang pengemis tadi itu bilang begini, "Sampean sopo?" Lho aku iki sing biasa, sampean biasa didulang ya. Tapi gak podo. Sing biasa iku lek dulang aku halus, iki sampean kasar. Akhirnya disampaikan oleh Abu Bakar, aku sahabatnya yang biasa itu lang sampean. Lah saiki nanti beliau sudah berpulang. Sopo sih itu Muhammad Rasulullah. Kaget. Loh, jadi yang selama ini dengan penuh kasih sayang memberi saya makan setiap pagi itu Rasulullah. Iya. Padahal saya setiap beliau suap itu aku mesti tak ilo-ilo kok terus ya. Ya memang beginilah ajaran Islam. Maka kemudian orang tadi mengatakan kalau memang seperti itu, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, salah satu keberhasilan Nabi berdakwah itu kan seperti itu. Nabi itu berdakwahnya dengan mencerahkan. Jadi kalau ada mubalek, penceramah, khotib niku kemudian berdakwah jamaah pulang itu mesti susah. Waduh man rokok tok rek bid'ah. Itu mubalek ditiru sinten? Nabi itu orang pulang, beliau ditanya orang, mesti pulang dengan jawaban yang mencerahkan. Mesti orang pulang mengatakan ma ashala hada talaba nabiyil karim. Alangkah mudahnya sekali ajaran Nabi yang mulia ini. Riwayat yang masyhur juga mungkin sering saya ceritakan. Nabi kan didatangi anak muda itu. Pun jam 5 gini iki. Sudah setengah jam. Sampai jam pinten biasa? Jenengan penak kok ngrungokno radio mbek iki. Pasti sampai jam 09.00 nggih betah, mek ngeten tok. Sing ngomong niki napa sih wedangi kula deloke sik. Lho lek jae rada bertahan iki. Lah niku banyu putih nggih anu pun. Anak muda datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Dengan berlari tergopoh-gopoh, menggos-menggos. Celaka Kanjeng Nabi, celaka Kanjeng Nabi. Ma'ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Aduh celaka Kanjeng Nabi niki celaka. Lah ya ndang ngomong apa ngono lho, soal awan. Waqatu ila imraati fi Ramadan. Oh, ternyata anak muda ini mantan anyar, Pak. Poso-poso mboten betah. Siang hari bulan Ramadan berhubungan suami istri. Tapi jujur, wadon ten Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, celaka Kanjeng Nabi kula wae kebablasan. Lah bojone bojo kula niku Kanjeng Nabi nglibet mawon. Terus kula kanjani poso rada adoh. Akhirnya nggih kejadian. Celaka Kanjeng Nabi yo napa ngeten iki? Nabi tidak mengatakan, "Wah, sampeyan yen gak duwe iman. Mosok gak ro ayate, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Santai mawon. Lek ngono ya bayaran dendone. Napa Kanjeng Nabi? Kamu 2 bulan puasa berturut-turut. Terus pundi Kanjeng Nabi? 2 bulan puasa berturut-turut. Terus penting yen baleni, lho kan iki budek ta. Poso 2 bulan berturut. Kanjeng Nabi lawang saulan mawon kula mboten betah kebablasan apalagi 2 bulan. Mboten wonten lintune Kanjeng Nabi. Apa ndak ada alternatif yang lain? Waduh. Ngenyang ngarepe. Nabi dengan sabar itu, Pak. Telaten sekali Nabi. Tidak kemudian gak gelem wis ngali ngono wis gak usah anu kan nedek musala kene. Oh, ya tak bisa, Pak. Coba kalau musola sini ini masa musola ya apik tak miri kereng, coba. Ayo, ya napa jenengan? Lek wudu aja nyiprat. Waduh, jembrek kabeh lho. Jare jamaah meneh gak semangkene gak patek. Ini dakwah Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah tidak pernah memvonis.
Ya kalau begitu kamu bebaskan budak. Kula mboten kata budak kanjeng Nabi. Kula gregetno ngene iki. Ada alternatif lain kanjeng Nabi mbok menawa kula saged. Kalau begitu kamu beri makan 40 orang fakir miskin di kampungmu. Kanjeng Nabi lah kula niki tasik golek penggawean kanjeng Nabi ngrasakaken memberi makan 40 fakir miskin. Wong kula nyambut gawe mawon sik kadang-kadang ono kadang-kadang prei kanjeng Nabi. Nabi tersenyum itu. Ya sudah, Nabi masuk ke dalam. Kalau begitu kamu bawa kurma ini. Nabi mengambil sekerawuk bahasa Indonesia napa sekerawuk niku Pak Koko. Saombyok. Lho niku lanu rambutan saombyok niku. Nggih pokoke paham lah sak krawuk ngoten diadahi kali kanjeng Nabi. Ya wis lek anjane ngono iki kurma iki sedekahkan kepada orang paling miskin di kampungmu dan jangan diulang lagi. Kanjeng Nabi apa maneh kon iki? Ten kampung kula niku kanjeng Nabi sing paling melarat niku kula. Lho lek wis noto kan ngeten iki. Ya wis lek ngono gaun mulih. Ya. Mbek bojomu, tapi meneh aja dibalen-balen maneh. Jangan kamu sekali-kali mengulang lagi. Itu Rasulullah. Sehingga anak muda tadi itu pulang, ma ashala hada talaba nabiyil karim. Alangkah mudahnya Nabi yang mulia ini. Ini yang mestinya harus kita contoh dalam berdakwah. Sehingga dakwah itu menyenangkan, dakwah itu menggembirakan, tidak vonis. Nah kalau dakwah itu vonis orang lari Pak, maka dakwah itu harus bijaksana. Kalau sudah jamnya lama ya sudah selesai Pak, itu bijaksana. Nah, kedawan orang bosan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kelak akan menuntaskan hidup kita di dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.